Kita kan sekarang ada namanya tuh cocokologi, Mas. Nah, Kita suka baca-baca kan, dicocokin ini. dicocokin. Oh, kayak nyeri dadanya kayak panas. Iya sih, kayak panas gitu ya. Nyeri dadanya menjalar ke punggung. Kayaknya iya gitu kan, karena apalagi kalau kita tuh was-was kan. Sugesti juga. Sugesti. Nah, jadi nggak perlu parno gitu ya. Tenang ya. Siapa tahu dengan tenang nyerinya hilang. Benar. Nah, ya dengan tenang, dengan kita mengatur pola makan, siapa tahu nyerinya hilang. Jadi nggak perlu khawatir, karena kadang-kadang dengan khawatir tuh malah menambah parah nyerinya. Kalau penderita penyakit jantung, itu kan ada faktor risiko yang lain. Contohnya ada hipertensi, ada gula, ada kolesterol, atau merokok. Nah, kita ada nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pemirsa Suro TV dimanapun berada, sobat sehat, kembali lagi kita dalam podcast Ruang Sehat. Yang tentunya akan membahas pembahasan yang berbobot namun santai. Insya Allah di episode 2 kali ini kita akan membahas suatu tema yang mungkin di masyarakat secara umum sudah mengetahui. Namun bagaimana detailnya ini akan kita bahas nih pemirsa dimanapun berada. Yakni terkait dengan nyeri dada. Siapa sih yang nggak pernah merasakan nyeri dada? Tentu mungkin sebagian besar kita pernah merasakan. Namun indikasinya berhubungan dengan jantung itu apakah selalu akibat penyakit jantung atau tidak? Nah, kali ini kita akan membahas bersama narasumber kita, yang mana yakni Dr. Muhammad Hadi Utama Syam, SPJP FIHA dari RS Naili DBS. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Habib. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kembali menerima kami di sini. Kami sangat berbahagia bisa hadir di Studio Suro TV untuk sharing dan membagi informasi dengan para sobat sehat sekalian. Nah, Dok, tentu akan banyak pembahasan menarik yang akan kita bahas ya, Dok, ke depannya. Namun kali ini kita akan coba fokus ya, Dok, terkait dengan nyeri dada. Gitu. Kalau sebelumnya di episode 1 kita sudah membahas terkait dengan hidup sehat dengan jantung sehat. Gitu. Namun terkait dengan nyeri dada ini kan terkadang banyak kita mengira apakah ini sakit jantung sih atau enggak gitu. Dok, nah dada saya nyeri gitu. Kenapa gitu? Enggak tahu sih, Dok, kenapa gitu. Bisa jadi itu karena jantungkah atau tidak gitu, Dok. Nah, langsung aja masuk pertanyaan pertama nih, Dok. Nah, karena banyaknya anggapan tadi ya, Dok, yang tersebar di masyarakat terkait dengan nyeri dada, namun minimnya ilmu kita ya, Dok ya. Sebenarnya penyakit nyeri dada itu apakah selalu berhubungan dengan penyakit jantung atau tidak gitu, Dok? Iya, jadi Mas Habib itu memang merupakan suatu pertanyaan yang sering saya lihat ditanyakan oleh pasien ya di rumah sakit, yang datang ke rumah sakit atau yang ketemu di kehidupan sehari-hari ya. Jadi memang kalau kita bahas bahwa memang gejala-gejala yang sering dikaitkan dengan penyakit jantung, itu memang salah satunya adalah nyeri dada. Jadi orang pun kalau ada nyeri dada selalu mikirnya, tanda kutip, parnonya itu jangan-jangan saya sakit dada gitu ya. Nah, cuma sebagai pendahuluan bahwa nyeri dada itu, kita sendiri itu kan sebenarnya tidak hanya ditempati oleh jantung. Ya, di situ juga ada dari luar kita ada kulit, di dalamnya lagi ada otot, di dalamnya lagi pinggir-pinggirnya ada tulang. Lalu di dalam itu ada rongga dada itu ada berbagai macam organ, ya, organ dari jantung, pembuluh darah, organ dari sistem pernafasan seperti paru-paru, ya, saluran nafas, lalu juga ada organ pencernaan, ya, seperti lambung dia agak ke bawah sedikit, tapi ada saluran pencernaan yang di situ. Nah, yang mana gangguan pada salah satu dari komponen tersebut, organ-organ tersebut, bisa berpotensi menimbulkan nyeri dada. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya tidak semua nyeri dada itu diakibatkan oleh jantung. Baik. Nah, gitu dia, Mas Habib. Berarti bisa dikategorikan ada yang memang nyeri dada terkait dengan jantung, ini berbahaya ya, Dok ya? Ya. Tapi kalau seandainya tidak berkaitan dengan jantung itu tidak berbahaya atau bisa ada indikasi lain gitu ya, Dok ya? Bisa berbahaya, tapi tentu mungkin tidak seberbahaya kalau nyerinya itu akibat jantung ya. Kalau nyeri dada akibat di luar selain jantung loh kita bahas mungkin ya. Jadi itu bisa disebabkan oleh misalnya ada infeksi misalnya. Ada infeksi atau ada trauma di paru-paru. Misalnya kita terbentur dadanya. Atau kena pada saat kita mengalami KLL, kecelakaan lalu lintas. Kena benturan di dada sehingga terjadi lebam di dalam paru-parunya, di kulitnya. Nah, itu bisa menimbulkan nyeri dada.
Atau Baik. orang-orang yang memiliki infeksi pada paru, misalnya Hmm. TBC atau pneumonia, itu juga bisa menimbulkan nyeri dada. Dan keparahan nyeri dada itu berbahaya apa tidak nyeri dada tentu dipengaruhi oleh keparahan dari penyakitnya. Lalu bisa juga nyeri dada itu misalnya kita sering batuk nih Mas. Ya. Orang alergi, misalnya orang Hmm. asma, orang alergi, sering-sering batuk yang terlalu sering, itu juga bisa menyebabkan ototnya menjadi kram, ototnya Baik. menjadi meradang sehingga menimbulkan nyeri dada. Ya, bahkan kalau kita misalnya punya pikiran yang cemas yang berlebih, Hmm. ya, ada beban kerja atau kita punya beban pikiran yang berat, itu juga seringkali bisa menimbulkan keluhan nyeri dada. Itu MAH juga bisa ya, Mah juga bisa sakit ya? di ulu hati, ya, Hmm. gangguan pencernaan kenaikan asam lambung. Baik. Itu nyerinya bisa walaupun utamanya mungkin di ulu hati, tapi Hmm. dia mungkin sering dengar yang namanya GERD. Nah, itu GERD, oke. istilah milenial ya, kaum Milenial. Z itu sering ya kalau dia sering bergadang, Hmm. sering minum kopi, makannya mungkin terlambat, yaitu Hmm. asam lambungnya naik, Hmm. menimbulkan keluhan GERD. Itu keluhannya biasanya adalah rasa nyeri, rasa panas dari ulu hati naik sampai ke dada. Baik. Nah, itu bisa diasumsikan juga sebagai nyeri dada. Nah, cara membedakannya nih dok, Hmm, nyeri dada karena jantung dengan nyeri dada karena yang lain tadi mungkin beberapa ya, sudah dokter sebutkan ya, ada yang ya. terkait dengan GERD, kemudian memar juga ya, karena ada stres atau benturan gitu. Mhm. Nah, terkait dengan nyeri dada karena jantung, ciri-cirinya apa sih dok? Ya, jadi itu pertanyaan bagus sekali ya. Mhm. Jadi, memang tidak bisa kita, bedakan secara 100% beda ya. Tapi, ada sifat-sifat nyeri dada yang, bisa katakan khas untuk penderita penyakit jantung. Mhm. Penyakit jantung pun sebenarnya kan ada macam-macam. Ya. Ya, penyakit jantung yang biasanya berkaitan dengan nyeri dada adalah penyakit yang kita sebut biasanya penyakit jantung koroner. Oke. Nah, penyakit jantung koroner itu Koroner itu apa maksudnya dok? Koroner itu adalah pembuluh darah yang membawa darah ke otot jantung. Oke. Nah, jadi jantung itu walaupun dia di dalamnya itu adalah darah Mhm. isinya dan dia bertugas memompa darah ke seluruh tubuh, tapi dia tidak bisa langsung ambil darah itu untuk keperluan sehari-harinya. Mhm. Darah itu nanti harus keluar dulu dari jantung, lalu dia akan masuk ke pembuluh darah yang letaknya itu di luar dari jantung itu, dia menempel di permukaan luar jantung, itulah namanya pembuluh darah koroner. Udah Nah, koroner. nanti darah yang akan diambil oleh jantung itu dari pembuluh darah koroner itu. Oke. Nah, kalau ada masalah biasanya sih penyumbatan, Mas. Penyempitan atau penyumbatan akibat plak. Nah, menyebabkan aliran darah koroner menyempit sehingga aliran darah menjadi tidak lancar. Nah, Oke. menyebabkan jantungnya kekurangan darah. Nah, timbullah nyeri dada. Itu namanya penyakit jantung koroner. Mhm. Nah, nyeri dada yang ditimbulkan oleh penyakit jantung koroner ini ada 3 sifat yang 3 sifat. ada 3 sifat yang disebut khas Mhm. ya. Yang pertama adalah nyerinya itu rasanya di dalam. Oke. Nah, jadi tidak dapat ditunjuk. Jadi bukan hanya pada satu titik. Jadi biasanya kalau orang nyeri jantung itu Mhm. karena jantung koroner itu Ya. dia menunjukkan nyeri dada itu bukan dengan telunjuk, Oke. tapi dengan telapak Telapak tangan. tangan Jadi gitu. gini. Areanya luas Iya, gitu ya. jadi areanya luas, Mhm. bukan pada satu titik tertentu, terasa di dalam, Di dalam. bukan di Oke. bagian luar ya. Jadi di dalam, lalu kualitasnya itu bisa terasa seperti ditindih benda berat, Wah. Jadi kayak ditaruh apa ya kali itu ya, karung beras kali di atas Mhm. itu, Mhm. atau terasa panas terbakar, Mhm. atau seperti disayat-sayat di dalam itu. Waduh. Jadi memang nyerinya hebat ya, Hebat nyeri ya. hebat dan di dalam, tidak Mhm. bisa ditunjuk. Lalu nyerinya itu bisa menjalar. Hmm. Penjalarannya itu tidak hanya di dada tengah saja, tapi bisa menjalar terasa sampai ke ulu hati. Nah, bisa terasa sampai ke punggung, Mhm. bahkan bisa terasa sampai ke leher dan rahang. Jadi ada orang yang penyakit jantung koroner itu rasanya seperti tercekik, Oke. atau sakit di rahang bawah. Rahang bawah. Dadanya aman, Mhm. tapi terasa di sini. Ternyata pas diperiksa sakit jantung koroner. Oke, berarti gejalanya itu bukan memang berawal terasanya dari dada juga bisa ya, Dok? Bisa, kadang-kadang Mhm. tuh bisa sesak nafas atau nyeri yang tadi tuh di leher atau di ulu hati atau Oke. di rahang. Nah, Oke. itu sifat yang pertama. Sifat yang pertama. Yang kedua, Kualitas Dok? nyerinya seperti itu. Mhm. Yang kedua, pemicunya. Nyeri dada oleh karena jantung Mhm. biasanya dipicu oleh peningkatan aktivitas fisik. Saat kita misalnya sedang berolahraga, Mhm. atau saat kita misalnya sedang naik tangga, atau kita sedang lari-lari tergesa-gesa, misalnya sudah azan kita masih di rumah, kita Lari buru-buru gitu. lari gitu kan, sampai masjid
kok agak nggak nyaman. Nah, itu mungkin Hmm. itu menjadi mungkin penyebab indikasi ya, Indikasi. indikasi sifat nyeri yang kedua yang dikaitkan dengan penyakit jantung koroner adalah muncul dirangsang atau diprovokasi oleh peningkatan aktivitas fisik atau karena emosi. Emosi. Nah, Lagi-lagi karena pikiran, karena emosi. pikiran, lagi marah nih, Ah, lagi anak misalnya disuruh sholat nggak sholat, itu emosi rewel, langsung ya, rewel gitu ya. rewel atau rewel ya. Mm-mm. Nah, itu bisa bikin terus dadanya kok nggak nyaman. Nah, itu jangan-jangan adalah nyeri dada. Sifat kedua. Oke. Sifat ketiga, nyeri akan reda kalau aktivitas fisiknya dihentikan atau emosinya reda. Baik. Nah, itu adalah 3 sifat nyeri dada yang mungkin disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Baik. Nah, melihat sifat itu Mas Habib, Mm-mm. salah satunya kan nyeri dada karena terasa seperti panas Panas, di ulu benar, hati. benar. Makanya sering tuh ada orang yang menderitanya sakit mah, dia mengira dia sakit dada, koroner. Koroner, Ada juga orang yang mengira dia sakit mah, padahal dia koroner. koroner. Ada juga orang yang dia itu sebenarnya adalah sakit koroner, dia mengira adalah sakit mah. Ya. Oh, saya sakitnya mah ini nggak hilang-hilang. Mm-mm. Padahal makannya biasa. Dia tidak terlambat makan, dia tidak suka makan pedas, tapi dia sakitnya di ulu hati. Karena dia sakit ulu hati, dia merasa dia sakit mah. Akhirnya lalai, itu berulang terus, dia tidak memeriksakan diri, karena merasa aman kan, kalau mah kan mungkin dirasa tidak terlalu berbahaya. Nah, padahal itu adalah nyeri yang disebabkan oleh gangguan pada jantungnya. Baik. Nah, Tentu secara umum, kita sebagai orang awam ya dok ya, hmm. untuk mengetahui hal itu perbedaan antara nyeri dada karena GERD gitu ya, yang sakit di bawah itu dengan nyeri dada karena jantung koroner itu susah dok. Iya. Gimana caranya? Dokter pun susah kadang-kadang. Oke. Jadi nggak awam aja ya, dokter pun susah untuk mengetahui ternyata. Gitu. Tapi tentu yang menjadi patokan kita terhadap apakah itu jantung atau tidak, mungkin aktivitas fisik kita juga bisa menjadi catatan kita gitu ya dok ya. Apakah aktivitas kita berlebih kemudian baru terasa sakit, seperti yang dokter sebutkan tadi, karena peningkatan aktivitas itu. Iya. Atau mungkin karena pola hidup kita yang nggak bagus, pada akhirnya terasa itu ada indikasi-indikasi seperti itu harus kita pahami betul ya dok ya? Betul, itu tepat sekali Mas Habib ya. Jadi memang untuk gejala, yang namanya gejala ya, itu sifatnya subjektif ya. Jadi berdasarkan apa yang dirasakan oleh seseorang, bisa kita lihat wujudnya nyeri dada itu. Nah, sehingga sangat bergantung pada pemahaman orang tersebut ya. Nah, sehingga memang kalau dikatakan sulit ya gampang-gampang sulit lah ya. Kadang-kadang gampang terlihat jelas, kadang-kadang sulit sekali. Kita sering kadang-kadang keliru ya, kita kira sakit mah ternyata dia nyeri dada. Makanya kita tidak hanya bergantung pada sifat nyeri dadanya. Ya, mungkin tips juga bagi para sobat sehat sekalian ya. Selain nyeri dadanya, nyeri yang dirasakan itu, lihat juga bagaimana kondisi kita. Nah, ya. Kalau kita itu penderita penyakit jantung, itu biasanya kita punya misalnya usia. Ya, kan kemarin kita sudah bicara tentang yang namanya faktor resiko. Benar. Kalau masih ingat apa yang di episode pertama bagi yang belum nonton mungkin bisa ditonton kembali. Faktor resiko yang pertama kan salah satunya adalah usia. Semakin tua gitu ya. Nah, kalau kita usianya sudah 40 tahun ke atas laki-laki ya, itu ada keluhan nyeri dada yang muncul terus-menerus, apalagi memenuhi salah satu ketiga dari 3 sifat nyeri dada tadi. Itu kita patut untuk waspada. Ya. Namun kalau kita misalnya perempuan akhwat gitu ya, masih menstruasi, nyeri dadanya mungkin kita kan sekarang ada namanya tuh cocokologi, Mas. Nah, kita suka baca-baca kan. Dicocokin ini. Dicocokin. Oh, kayak nyeri dadanya kayak panas. Iya sih kayak panas gitu ya. Nyeri dadanya menjalar ke punggung. Kayaknya iya gitu kan, karena apalagi kalau kita tuh was-was kan. Sugesti juga. Sugesti. Nah, tapi kita coba lihat. Saya akhwat misalnya. Atau si akhwat ini akhwat gitu. Masih menstruasi. Kan kemungkinan kecil. Nah, jadi nggak perlu parno gitu ya. Tenang ya. Siapa tahu dengan tenang nyerinya hilang. Benar. Nah, ya dengan tenang, dengan kita mengatur pola makan, siapa tahu nyerinya hilang. Jadi nggak perlu khawatir. Karena kadang-kadang dengan khawatir itu malah menambah parah nyerinya. Nah, kita lihat itu tadi ya usia. Terus kita awasi
Kalau penderita penyakit jantung, itu kan ada faktor risiko yang lain. Contohnya ada hipertensi, Iya. ada, gula, ada kolesterol, atau merokok. Nah, Mhm. kita ada nggak? Nah, kalau kita Di-list dulu nih pemirsa, iya, kita harus cek. Maka kita kembali lagi kita harus cek harus cek. kondisi kesehatan kita bagaimana. Kalau memang kita seorang perokok berat, ya, mengeluhkan seperti itu, ya waspada, Mhm. segera periksakan. Tapi kalau kita bukan, kita nggak, tensi kita cek normal, kita apa, kita tidak tinggi gulanya, tidak tinggi kolesterolnya, kita juga tidak pernah merokok. Lalu kita ada riwayat kadang-kadang sering telat makan Mhm. atau suka makan yang pedas-pedas ya. Mhm. Kalau yang level-levelan tuh level 20 Waduh, gitu ya. Makan makanan yang sekarang di luar itu lebih merah dari cabai itu kan jadi warnanya. style sekarang, Dok. Jadi Iya, style bener. iya ya. Mhm. Jadi itu terus kita, suka terlambat makan, Mhm. suka makan yang berat atau baru makan duren 1 kilo kalau gitu ya. Nah itu kan lebih cocok kepada MAH, Iya. ya kan? Bukan lebih pada ke penyakit jantung. Nah itu bisa membantu. Jadi, karakteristik kita ya, Mhm. hal-hal yang latar belakang kita, usia kita, itu bisa membantu mengarahkan kira-kira ini betul-betul akibat penyakit apa. Apakah akibat penyakit jantung atau bukan, Baik, ya. jadi harus objektif terhadap kebiasaan harian kita juga gitu Iya, ya. iya, Dan iya. juga bisa kita terapkan nih pemirsa dimanapun berada. Mhm, Nah, Dok, seandainya memang itu menjadi salah satu solusi gitu, Dok. mhm, Tentu ketika tiba-tiba muncul nyeri dada yang mhm, indikasinya itu kita ke arah jantung koroner gitu, Dok. mhm, mhm, Gimana sih, Dok, level dari nyeri dada yang harus kita langsung laporkan ke dokter atau kita bawa mhm, ke IGD gitu, mhm. Nah, ini gimana, Dok? Baik, itu, kalau pada prinsipnya, kalau keluhan di dada itu kan sebenarnya kita lebih bagus waspada ya, Mhm. dibandingkan kita abai, lebih bagus kita waspada. Kalau nyeri dadanya itu sudah, terasa terus-menerus, berulang-ulang gitu ya, Berulang-ulang. berulang-ulang, Oke. kita udah coba istirahat, kita sudah coba perbaiki pola makan ya, sudah coba mungkin kita coba minum obat-obat ringan, penurun dada nyeri ya, tapi masih juga nyerinya berulang berulang berulang, walaupun tidak memenuhi kriteria 1 dari 3 tadi, Mhm. sebaiknya kita periksa, Baik. ya. Mungkin tidak perlu langsung ke dokter jantung, bisa ke Mhm. dokter umum dulu, ya. Mhm. Barangkali nyeri dada itu mengarah kepada suatu infeksi, misalnya di paru-paru, atau penyakit yang lain yang mungkin tidak seberbahaya jantung, tapi butuh penanganan, Baik. ya. Seperti infeksi paru, seperti TBC, sekarang itu sangat bisa sembuh, tapi kalau dibiarkan begitu saja, ya bisa menimbulkan kematian juga, gitu ya. Jadi keluhan itu kalau dia terjadi terus-menerus walaupun tidak berat, itu juga menandakan sesuatu hal yang memerlukan pengawasan. Nah, jadi kalau nyeri dada tersebut muncul terus-menerus, itu sebaiknya diperiksa. Apalagi kalau nyeri dadanya itu memenuhi kriteria tadi, Mhm. 3-3 tadi ya. Mhm. Nyerinya terasa seperti panas di dada tengah, tidak dapat ditunjuk, dan dia muncul setiap kita olahraga, terasa nggak nyaman, dadanya kok berat. Dan kita misalnya perokok misalnya, atau kita ketahui bahwa, orang tua kita misalnya belum pernah cek, tapi orang Iya, tua kita itu darah tinggi, ada riwayat gula, ya? jangan-jangan kan kita juga punya gitu ya. Nah itu sebaiknya periksa. Tidak harus sebenarnya langsung ke dokter jantung, bisa Mhm. ke fasilitas kesehatan terdekat ya, ke dokter umum ya, atau ke dokter yang lain yang untuk paling tidak kita memeriksakan awal. Nah, kondisi kita akibat ada keluhan yang terjadi terus-menerus seperti tadi, sudah berulang-ulang Iya. misalnya seminggu nggak sembuh-sembuh kan. Mhm. Kalau misalnya nyeri dadanya hanya karena keletihan, harusnya atau karena pikiran, harusnya dengan istirahat, dengan kita, tidak, istirahatnya cukup ya, dengan kita mungkin minum obat-obatan ringan ya, Mhm. pereda nyeri, itu harusnya sudah hilang. Baik. Nah, Itu dalam kondisi ketika kita belum mengetahui ya, Dok, ya? mhm, Kita terindikasi apa, apakah iya, itu koroner ataupun penyakit lain yang berhubungan dengan mhm, paru dan juga organ yang di dalam dada kita. Seandainya memang kita sudah divonis iya, bahwasanya kita itu mendapatkan penyakit jantung koroner, iya, qadarullah gitu ya, Dok, ya, iya, misalnya. Nah, ketika terjadi kembali nih, Dok, nyeri mhm, dada seperti itu di tempat umum misalnya, Dok, mhm, mhm, atau di tempat kita beraktivitas yang jauh dari pertolongan mhm, dokter atau mhm. rumah sakit, ini apa yang harus kita lakukan, Dok? Ya, itu baik sekali ya pertanyaannya ya Mhm. kita. Jadi memang banyak juga, apalagi sanak Minang ya, sahabat Minang ini kita kan terbiasa dengan makan santan gitu ya. Itu, Dok, Jadi susah menghilangkannya. susah menghilangkan ya, udah kebiasaan gitu. Jadi memang penyakit jantung koroner ini cukup melekat lah dengan Oke, kita nih ya. qadarullah. Cukup banyak ya, qadarullah seperti itu. Nah, kalau misalnya kita sudah terdiagnosis Mhm. ya, qadarullah seperti itu, makanya pertama kita harus mawas diri.
ya. Jangan anggap sepele nyeri dada walaupun ringan. Ya. Ya. Seperti tahu tadi bahwa nyeri dada itu munculnya dipicu oleh aktivitas. Maka saat kita misalnya sedang bersepeda, saat kita sedang aktif fisik, terasa nggak nyaman, langsung berhenti. Baik. Nah, langsung berhenti, istirahat, istighfar, tarik nafas yang dalam, ya. Terus jangan dipaksakan, jangan dilanjutkan kegiatan yang kita lakukan itu, ya. Kalau kita sedang marah, istighfar langsung tenangkan diri, ambil wudhu, ya, tenangkan diri. Terus nanti biasanya penderita jantung koroner ini, dokter jantungnya akan meresepkan obat jaga-jaga di rumah. Biasanya itu obat yang bisa dipakai bila nyeri dada diletakkan di bawah lidah. Nah, itu biasanya dibekali tuh. Ada obat khususnya. Obat khususnya ini dipakai kalau perlu. Nah, jangan lupa obat itu selalu dibawa kemana-mana. Baik. Di dalam dompet atau di dalam baju kita, ya, ke toilet, pada saat kita ke masjid itu dibawa. Nah, jadi kalau ada nyeri dada tadi, kita sudah berhenti aktivitas, ya, sudah istighfar, sudah tenang, masih nyeri dada, kita bisa pakai obat itu letakkan di bawah lidah. Nah, yang ketiga tentu jangan lupa untuk panggil bantuan. Panggil orang-orang sekitar kita, beritahukan kita ada merasakan kurang nyaman dan kita ada riwayat penyakit jantung, sehingga nanti kalau kita membutuhkan pertolongan yang lebih lanjut, bisa segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, ini tentu jadi ikhtiar kita ya, Dok, ya? Iya. Terkadang mungkin ada sebagian kita yang merahasiakan sakit kita gitu, tapi kalau seandainya memang bisa diikhtiarkan untuk bisa dibantu oleh orang lain, tentu ini sangat baik ya, Dok. Betul. Kita kan memang makhluk sosial ya, tidak bisa kita semuanya itu kita lakukan seorang diri. Apalagi kalau yang namanya kita menderita serangan jantung tadi, Mas Habib ya. Jadi penyakit jantung koroner itu kan secara umum dia ada dua jenis lah ya. Kalau kita lihat dari timing munculnya keluhan. Ada yang keluhan itu muncul hanya pada saat aktivitas berat. Ya, itu penyakit jantung koroner yang sifatnya kronik. Stabil gitu ya. Nah, kalau kita olahraga sakit, kalau tidak olahraga tidak sakit. Nah, itu mungkin bisa diantisipasi dengan obat di bawah lidah tadi juga ya. Nah, tapi ada juga yang namanya itu serangan jantung. Nah, ini kan istilah yang sudah umum di awam ya, orang sudah serangan jantung. Nah, serangan jantung itu hakikatnya namanya serangan nggak pakai peringatan. Iya, nggak ada tanda-tandanya. Nggak ada tanda-tandanya. Bisa kita lagi duduk-duduk tiba-tiba sakit. Bisa itu derajat penyakit jantung koroner sudah lebih tinggi. Kalau dia masih rendah, dia penyakit jantung stabil. Tapi kalau dia sudah lebih lanjut penyakitnya, maka bisa muncul tiba-tiba. Ya, tetap bisa muncul pada saat aktivitas, tapi bisa muncul tiba-tiba saat sedang istirahat, saat bangun tidur, gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita punya darah tinggi tapi tidak terkontrol, saat tensi sedang naik, kita kan nggak merasakan merasakan tensi naik, tapi di dalam itu tensi naik sehingga terjadi serangan jantung. Nah, pada saat itulah kita harus standby yang obat di bawah lidah itu, dan kita harus ingatkan orang sekitar kita. Baik. Nah, tolong ini saya sedang nyeri dada. Nah, agar dibantu. Nah, kalau sedang serangan jantung ini keluhan dari dadanya lebih berat. Baik. Sehingga kita pasti butuh bantuan orang lain minimal untuk bawa kita ke fasilitas kesehatan. Nah, Dok. Baik, Dok. Sangat menarik tentunya pembahasan terkait dengan ini, Dok. Kemudian mungkin penegasan dari dokter terhadap mungkin dari saudara-saudara kita yang memiliki gejala jantung koroner gitu ya, yang sudah diperiksa ternyata memang qadarullah terjangkit hal seperti itu. Gimana sih, Dok, pola hidup sehari-hari yang mungkin bisa dirutinkan untuk mencegah hal itu terjadi, Dok? Iya. Jadi kalau untuk pola hidup di penyakit jantung, khusus penyakit jantung koroner, itu adalah pola hidup sehat yang episode lalu kita bahas ya. Mungkin kita ulang lagi, itu adalah seimbangkan gizi, ya. Kita enyahkan rokok, ya. Kita hadapi stres itu, maksudnya dengan kita istirahat yang cukup, dengan kita banyak berzikir, banyak berdoa, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita awasi tekanan darah, kita awasi kadar gula, kita awasi kadar kolesterol, rutin kontrol, ya. Jadi kita diberi ikhtiar kita adalah berobat. Kita diberi obat. Nah, obat ini menyesuaikan dengan kondisi kita. Nah, bulan ini mungkin obat dengan dosis A cukup. Baik. Bulan depan belum tentu. Karena tubuh kita makin lama makin bertambah tua, usianya makin bertambah, sehingga sering kali memerlukan penyesuaian. Jadi dosisnya nggak sama ya? Iya, bisa jadi ada perubahan. Baik. Jadi kontrol. Nah, ya, jadi kalau kita sudah punya penyakit jantung,
kita wajib kontrol ke dokter sebagai suatu ikhtiar kita untuk menjaga agar kualitas hidup kita bisa lebih bagus, penyakit itu bisa terkontrol. Allah tidak akan menemukan kesembuhan kalau kita tidak berusaha, kan begitu ya. Iya. Nah, yang terakhir tentu adalah teratur berolahraga. Jadi Hmm. bagi penderita jantung koroner justru disarankan untuk olahraga yang rutin. Nah, ini ya, Dok. Jadi jangan kita terlalu takut ya, was-was sehingga menyebabkan kita nggak olahraga gara-gara kalau saya olahraga saya sakit dada, Dok. Ya, Nah, tidur itu aja tidur seharian aja. gitu. Itu menyebabkan penyakitnya bertambah parah. Hmm. Nah, sampaikan ke dokternya, "Dok, saya kalau olahraga masih sakit." Nanti dokternya akan menyesuaikan Menyarankan. pengobatan sehingga pada saat olahraga nanti tidak sakit. Baik. Nah, gitu. Ada pengobatannya disesuaikan atau diberikan obat tambahan gitu kan. Harapannya setiap penderita jantung itu rekomendasinya harus olahraga. Nah, tapi Baik. tentu olahraganya Mas Habib itu olahraga yang terukur. Jadi nggak langsung powerlifting gitu ya? Ya, nggak, kalau olahraga ini kan ada namanya peer pressure ya. Iya, betul. Kita olahraga sama teman-teman, teman kita bisa ngangkat 10 kilo, kita harus juga bisa angkat 10 kilo. Lomba-lombaan gitu. Ya, padahal dia nggak sakit jantung, kita sakit jantung. Nah, Iya. itu nggak bisa. Kalau Harus sudah sakit hati-hati. jantung, kita harus tahu seberapa kemampuan tubuh kita, ya kita lakukan seperti itu. Ya, insya Allah nanti kemampuan tubuh kita itu akan makin lama akan meningkat. Iya. Dengan kita berobat rutin, kita latihan rutin, olahraga rutin, itu pasti akan meningkat. Nanti mungkin suatu saat kita bisa angkat juga 10 kilo itu, atau Masya 100 Allah. kilo itu ya. Tapi nggak bisa sama dengan orang lain yang sehat badannya. Masya Allah. Tentu dengan ini kita harus mau sendiri ya terhadap Mawas diri. diri kita, mengenal diri kita. Kalau memang kita sakit jantung ya ditahan-tahan dulu. Ya. Atau cari olahraga yang memang nggak terlalu sesuai berat. dengan kemampuan kita. Tanyakan pada dokter jantungnya atau dokternya, olahraga apa yang cocok saya, Dok? Baik. Nah, kalau di jantung itu kita biasanya lakukan pemeriksaan dulu, Mas. Kita ukur berapa kemampuan fisiknya. Nah, biasanya dengan tes treadmill, ya kita dilakukan lari, tapi dalam lingkungan yang terkontrol, kita bisa awasi, kita ukur tuh seberapa kemampuannya, kapan dia mulai nyeri dada. Nah, di situ nanti baru dibuat bagaimana pola latihan yang sesuai untuk pasien tersebut. Setiap pasien berbeda-beda. Ya, penyakitnya mungkin bisa sama-sama penyakit jantung koroner, tapi setiap pasien berbeda-beda karena setiap orang itu kan unik. Yeah. Tidak ada antara satu orang dan orang lain itu tidak Allah ciptakan sama. Benar. Kembar pun seidentik pun pasti ada bedanya. Nah, apalagi kalau tidak ada hubungan keluarga kan, apalagi bukan kembar, pasti ada bedanya. Nah, pasien juga begitu. Nah, untuk olahraga itu sangat individualistik. Baik. Nah, yang terakhir itu jangan lupa, obat yang di bawah lidah itu dikantongi. Nah, kalau kita sudah jelas-jelas, jangan sampai lupa ya, Dok ya. Ya, kalau kita sudah didiagnosis penyakit jantung koroner, pasti dapat ya, Dok. Kalau nggak dapat, ingatin dokternya. Baik. Nah, insya Allah akan selalu diberikan. Ya, cuman kadang-kadang apa dokternya mengira kita masih ada stok, karena kan obat itu kan dipakai kapan perlu. Jadi kadang-kadang dokter tidak memberikan secara rutin. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah kehabisan, ingatin dokternya, Dok, obat reda nyeri saya sudah hilang, sudah habis, sehingga bisa ditambahkan lagi. Nah, itu selalu dikantongin kemana-mana. Nah, gitu. Itu pertolongan pertama kita kalau mengalami episode nyeri dada yang hebat. Baik, terakhir nih, Dok. Pesan dokter terhadap pemirsa kita, sobat sehat dimanapun berada, gimana tipsnya supaya kita tidak terlalu panik atau panik berlebihan ketika merasa nyeri dada gitu? Atau mungkin kita melihat orang yang nyeri dada terus kita panik, gimana? Apa yang harus saya lakukan gitu? Gimana tipsnya, Dok? Ya, jadi mudah-mudahan dari informasi yang kita sosialisasikan dari podcast ini bisa menambah pengetahuan. Amin. Ya, pengetahuan sahabat sehat sekalian, pemirsa Surau TV dimanapun berada, tentang nyeri dada. Bahwa nyeri dada itu tidak semuanya disebabkan oleh penyakit jantung atau penyakit jantung koroner. Ya. Nah, jadi dengan ada pengetahuan itu kita jadi nggak cemas. Ya. Kalau memang kita coba pada saat kita merasa nyeri, coba kita pikir tenang ya, kita tenangkan diri, kita lihat bagaimana kondisi tubuh kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang memiliki resiko untuk mengalami nyeri dada? Apakah nyeri dada yang kita rasakan itu memenuhi sifat-sifat nyeri dada yang disebabkan oleh penyakit jantung koroner? Kalau tidak, tentu tidak perlu khawatir berlebihan. Ya. Tapi tetap saya pesankan kalau ada keluhan terutama di dada yang terjadi terus-menerus, walaupun tidak sesuai dengan karakteristik penyakit jantung, sebaiknya tetap diperiksa. Nah, jadi kalau ciri-ciri suatu keluhan itu memerlukan atensi khusus itu kalau keluhan tersebut sangat berat,
sampai mengganggu aktivitas kita sehari-hari, atau keluhan tersebut terjadi berulang-ulang walaupun kita sudah melakukan antisipasi seperti perubahan pola hidup ke pola hidup yang lebih sehat, tapi nyeri tersebut kian muncul, kian muncul, kian muncul. Nah, itu berarti perlu perhatian khusus daripada kita. Baik, Nah, menjadi gitu. catatan besar bagi kita apa Iya. yang telah disampaikan oleh dokter tadi. Baik, syukran jazakumullah khairan dok Iya, atas welcome, kesempatan Mas kali ini Habib. di episode kedua. Sangat menarik pembahasan kita terkait dengan nyeri dada Iya. yang memang sebagian kita mungkin sudah ada yang mengetahui dan sebagian mungkin belum Iya. ada yang belum mengetahui, dan itu mudah-mudahan melalui podcast ini bisa lebih mawas diri lagi. Iya. Tetap waspada tapi Iya. jangan panik berlebih. Jangan panik Masya berlebih. Allah. Jazakumullah khairan Dr. Muhammad Hadi Utama Syam, SPJP Mas FIH, Habib, ya. dokter dari Rumah Sakit Naili DBS pada kesempatan kali ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya di Ruang Sehat kita. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan dok. Waalaikumsalam Mas Habib.